Oke, siap. Berarti yang punya saya dulu ya, Koci. Ya, sebentar. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam, Bu Pipi. Suara saya terdengar Bu? Jelas, alhamdulillah jelas. Apa kabar Ibu Ini, malam ini? alhamdulillah sehat, Bu. Gimana Ibu Alham- sendiri kabarnya? Alhamdulillah Bu. Kabar saya juga keluarga Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Ini maaf ya Bu kalau nanti suara saya agak berisik sama suara hujan. Masih hujan. Masih hujan. Ya, oke. Ya. Bagaimana Ibu aktivitas siang tadi di sekolah? Tadi kebetulan nggak ada jadwal. Oh Lagi iya. kosong jadwal MGMP harusnya ya. Ya. Jadi tadi itu kegiatannya membersamai anak mengikuti kegiatan HPAI di kebun di hutan Kuningan tuh Oh iya. sama anak-anak. Sepertinya Ibu mah banyak acara juga ya. Aduh, udar-idar Bu. Iya. Ini Bu, Gimana? kemarin tuh kan Ibu ngehubungi saya, Hmm, katanya mau ada yang diobrolkan sama saya. Emangnya ada apa ya Bu? iya, ini saya tuh ada sedikit masalah Bu di kelas. Kebetulan saya itu kan mengajar di kelas 9 ya. Iya. Dan untuk tahun ajaran sekarang itu di kelas 9 itu baru menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya. Saya sebelumnya belum belum menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi di sini saya sedikit masih agak bingung gitu bagaimana gitu menerapkan kurikulum Merdeka ini pada pembelajaran saya. Sementara kan di dalam kurikulum Merdeka itu pembelajarannya berpusat pada murid gitu ya. Tapi saya masih apa ya, masih agak keder gitu ya, bingung dengan cara pembelajaran dan juga metode yang sekiranya cocok agar saya bisa terapkan di kelas, Bu. Itu masalah saya. Yang menjadi masalahnya itu apa Bu dari kurikulum Merdeka ini? Yang jadi masalah di kurikulum Merdeka, jadi kan di dalam kurikulum ini saya sama kurang masih kurang paham gitu ya di dalam penerapannya. Oh, iya. Tapi eh, sebelumnya maksudnya tapi Ibu pernah itu mendengar dari rekan yang lain atau dari siapapun atau ada pelatihan-pelatihan begitu dari kurikulum Merdeka ini? iya pernah sih gitu ya saya sama rekan ngobrol gitu kan. Kebetulan kan kalau kelas 7 kelas 8 itu udah menggunakan gitu ya. Setidaknya ya Iya. sedikit melihat dari kelas 7 apa guru-guru kelas 7 kelas 8 di dalam penerapan kurikulum Merdeka ini gitu ya. Hanya apa namanya di dalam cara gitu ya supaya kita bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid Yang itu berpusat pada secara murid. gitu Iya. supaya mereka lebih kreatif, lebih aktif gitu kan. Kadang anak juga apa namanya nggak fokus gitu pada saat pembelajaran gitu. Nah, sekarang kira-kira nih ya Bu, apa sih yang ingin Ibu capai di pembelajaran Ibu itu? Tujuannya itu apa Bu yang ingin dicapai? Yang ingin saya capai itu ya sesuai dengan kurikulum gitu ya, kurikulum Merdeka ya pembelajarannya berpusat pada murid supaya bisa berjalan sehingga eh, apa namanya di sini saya bisa apa namanya
memberikan materi materi khususnya di sini kan kebetulan saya mengajar IPS gitu ya, yang ingin mereka itu bisa aktif saat belajar gitu ya. Mereka mau mau berbicara sementara apa namanya mereka itu masih kurang termotivasi gitu ya. Iya. Jadi pada saat pembelajaran mereka diam gitu ya. Bahkan ya tidak kondusif lah gitu. Sebelumnya Bu, di kurikulum yang terdahulu, Ibu biasanya menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa, Bu? Pernah sih saya menggunakan apa namanya PJBL gitu ya. Iya. Itu pernah menggunakan PJBL Project Based Learning ya, tapi masih ada aja gitu ya. Ada anak yang memang masih belum bisa gitu diarahkan atau belum bisa mengikuti pembelajaran itu seutuhnya. Jadi inilah yang jadi permasalahan saya. Wah, susah susah gitu ya, Bu. Ibu, di pelajaran apa tadi, IPS ya, Bu? Mhm, Pernah nggak, Bu, menggunakan game gitu, game pembelajaran di kelas? mhm. Ya Pernah? beberapa kali sih, saya coba untuk, apa namanya, mencoba untuk, memberikan pembelajaran dengan metode-metode yang bervariasi juga sih sebenarnya. Iya. Hanya Jadi saja, apa namanya, tetap 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 belum belum ada perubahan gitu. Jadi tetap fokus guru lagi gitu ya, saya lagi gitu. jadi kan tadi, di awal, sebelumnya Ibu menginginkan anak-anak itu menjadi lebih aktif, menjadi kreatif, mandiri, ya. Terus apalagi Bu selain itu? Yang paling penting sih mereka fokus gitu ya. Mereka bisa fokus terhadap, pembelajaran atau materi-materi yang saya berikan di kelas, karena, untuk bisa menerima gitu ya, menerima materi yang saya, berikan di kelas itu intinya adalah fokus gitu ya. Supaya nanti ketika mereka fokus menerima pembelajaran atau mengikuti pembelajaran, akhirnya mereka bisa aktif gitu, memunculkan, "Oh iya," gitu, ya Ya. itu. Ya, jadi kan kalau anaknya fokus, anaknya aktif, jadi kita juga sebagai gurunya semangat ya Bu dalam Mhm, mengajar itu. Nah, iya, eh, apa ya? Menurut Ibu ya, sebenarnya apa sih ya yang menjadi apa sih alasan atau apa? Oh ya, apa yang menyebabkan murid-murid Ibu itu menjadi kurang aktif atau kurang fokus pada saat pembelajaran? Sehingga tadi kan kata Ibu, karena anaknya diam, anaknya tidak aktif, mhm, Ibu menjadi teacher center gitu kan, yang aktif malah Ibu gitu. Jadi mhm. yang banyak berbicaranya Ibu lagi saat pelajaran. Pasti Bu yang menyebabkan hal tersebut. Yang apa namanya, menyebabkan saya selalu kan di kelas itu saya yang lebih dominan gitu, Iya. antara ini saya lebih dominan gitu ya. Nah, apa sih penyebabnya gitu? Ya, menurut saya mungkin dari cara saya mungkin ya, cara saya di dalam menyampaikan, apa namanya, materi tersebut sepertinya masih belum ini ya, apa namanya, kemudian metodenya juga masih kurang pas mungkin untuk anak gitu ya. Masih belum bervariasinya belum, dan itu mungkin yang, permasalahan diri sayanya sendiri, Bu. Penyebabnya kenapa anak itu tidak fokus gitu.
Nah, berarti Ibu sudah bisa menemukan penyebab tersebut. Jadi sekarang dari penyebab tersebut, ya, Mhm. apa yang akan Ibu lakukan? Jadi apa yang akan Ibu lakukan agar Ibu itu dapat menyampaikan materi yang membuat anak menjadi aktif, Mhm. menjadi mandiri, juga fokus itu. Jadi anak-anak tuh motivasinya lebih tinggi gitu untuk belajar IPS. Jadi apa yang Ibu berikan tuh nyampe gitu ke anak-anak. Apa Bu yang akan dilakukan untuk membuat anak aktif dalam belajar? Oke. Apa ya, di sini untuk bisa membuat anak itu aktif, mandiri, dan fokus dalam, saat apa, ketika mengikuti pembelajaran saya gitu ya. Jadi karena tadi saya masih kurang atau belum memahami kurikulum Merdeka, yang saya lakukan pertama itu adalah saya akan, mempelajari lagi lebih dalam gitu ya tentang pemahaman kurikulum Merdeka, tentang bagaimana, apa namanya, cara cara apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian juga mungkin karena tadi juga saya masih monoton atau kurang bervariasi dalam apa, penggunaan metode di dalam menyampaikan materinya dan kurang menarik, saya mungkin pasti akan, ya, saya pasti akan belajarlah gitu ya. Belajar mencari, apa ya, metode-metode pembelajaran lain gitu yang lebih menarik lagi buat buat anak supaya mereka bisa termotivasi ya, bisa apa namanya, memunculkan motivasi mereka karena saya bisa memberikan apa, menggunakan metode-metode yang bervariasi. Sehingga nanti anak-anak itu bisa lebih aktif, kemudian mandiri dan fokus pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Tadi Ibu mengatakan Ibu akan mempelajari lagi tentang kurikulum Merdeka. Kalau boleh saya tahu dengan cara apa Ibu mempelajari kurikulum Merdeka tersebut? Hmm, caranya ya, pertama mungkin saya akan berbicaralah, sharing dengan rekan-rekan di sekolah gitu ya, berbagi bagaimana sih gitu ya cara pembelajaran yang baik, dan juga saya juga akan belajarlah di Google ataupun YouTube yang pasti banyak gitu ya di Google ataupun YouTube yang memberikan contoh-contoh metode-metode pembelajaran yang bisa digunakan di kelas. Jadi siapa nih yang bisa membantu Ibu ya? Tadi kan caranya dengan mempelajari dari dan juga dari YouTube. Apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu mempelajari semua itu selain dari rekan gitu? Mungkin ada keterlibatan kepala sekolah atau misalnya eh, eh, apa mengikuti lagi seperti webinar gitu, seminar gitu, Ya, atau keterlibatan pihak lain lah yang bisa membantu Ibu mempelajari kurikulum Merdeka ini. banyak sih sebenarnya ya. Eh, saya juga akan belajar sama anak saya juga ya. Oh iya, iya. Gitu ya, anak saya ya bagaimana sih gitu ya. Biasanya di rumah juga suka sharing sih. Iya. Eh, Gimana sih waktu kalau misalkan di kelas gitu belajarnya Bapak Ibu gurunya caranya seperti apa? Nah, iya. Jadi saya coba terapin juga gitu ya. Selain tadi sama rekan, saya belajar di Google gitu ya. Kadang juga saya apa namanya berbagi juga dengan kalau ikut MGP ya, biasanya suka sharing sih sama teman-teman di MGP gitu. Saya menarik dari pernyataan Ibu ya, ada yang menarik bahwa
Ibu sering nanya ke anak, karena anak Ibu kan sebagai seorang siswa ya Bu di sekolahnya. Pasti sebagai anak itu kan biasanya merasakan saat diajar oleh seorang guru tuh ada yang menarik begitu kan Bu ya. Ada yang cara penyampaiannya bagaimana. Nah, berarti saya setuju sih dengan Ibu ya bahwa selain belajar dengan rekan ternyata bisa juga belajar dengan anak gitu. Iya, gitu ya. Iya. Apalagi ini apa namanya dengan teknologi gitu ya. Ya. Ya, biasanya kalau anak itu kan tertarik dengan adanya penggunaan teknologi ini di kelas. Anak Ibu sekolahnya berbeda dengan sekolah Ibu? Beda gitu. Dia sekarang udah SMA. Oh, udah SMA. Iya, iya. Iya kan. Jadi Ibu juga bisa belajar ya dari anak, maksudnya menanyakan bagaimana proses belajar mengajar di sekolahnya gitu kan ya Bu. Iya, iya. Jadi nanti bisa Ibu Set. ATM gitu. Ya, Amati, tiru, modifikasi. benar-benar Bu. Iya. Ya. Nah, uh, Ibu tadi mau belajar tentang kurikulum merdeka. Saya mau nanya nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Besok deh Bu. Kalau sekarang kan udah malam nih. Iya. Sepertinya kalau sekarang udah terlalu malam kalau misalkan sekarang saya buka-buka Google atau YouTube gitu ya. Iya. Hanya sama anak saya juga capek. Ya saya akan coba untuk memulainya besok gitu ya. Supaya saya bisa juga lebih cepat lagi karena harus ngajar juga lebih cepat bisa menemukan solusi gitu buat permasalahan saya. Iya. Tadi sudah Ibu sampaikan permasalahannya. Jadi ternyata Ibu itu menghubungi saya karena ada permasalahan tentang kurikulum merdeka ya Bu. Jadi ini Bu, dari obrolan kita malam ini apa sih yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah ya dengan ngobrol nih sama Bu Pipih malam ini, jadi saya agak terbuka gitu ya. Jadi bisa apa namanya menemukan solusi nih buat masalah saya bahwa permasalahan saya itu ya di kelas itu intinya adalah bahwa untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kurikulum Merdeka ini agar murid-murid saya bisa lebih aktif, mandiri, fokus dan apa namanya bisa kreatif juga saat belajar. Di sini saya harus mempelajari lagi ya, harus mempelajari lagi terkait dengan pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka dan juga saya harus mencari referensi-referensi lagi tentang apa namanya metode-metode pembelajaran lain yang mungkin akan lebih menarik lagi gitu ya. Itu Bu. Ya, mudah-mudahan upaya yang Ibu lakukan bisa berhasil ya. Amin. Dan tentunya saya juga tidak selesai di sini. Saya juga mau tahu kabar Ibu setelah mempelajari kurikulum Merdeka dan mempelajari berbagai metode pembelajaran. Saya tunggu ya Bu kabar perubahan atau progres dari pembelajaran Ibu. Kira-kira 2 minggu ke depan lah. Oke, boleh juga tuh nanti saya kabarin Lagi. lagi nih gitu ya. Mudah-mudahan ada perubahan lah gitu setelah ada saya menggunakan metode yang lebih bervariasi lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Bu. Amin. Iya. Aduh ini terima Ada. kasih banget nih Bu. Ya, sama-sama Uh, Bu. aku udah ganggu waktunya Bu Pipi nih yang harusnya istirahat, tapi Gak apa-apa Bu. malah di apa ganggu Share. masalah saya. Ya. Setiap orang tuh punya masalah ya Bu. Jadi maksudnya gini, kalau kita ngobrol gini kan sharing begini kita bisa menemukan solusi ya Bu. Karena saya juga banyak permasalahan, nanti saya juga minta bantuan ke Ibu, minta dicarikan solusi. Oke Ibu. Ini kayaknya udah ini ya udah larut malam kasihan Oh Ibu iya.
mau Jangan istirahat. lupa nanti kita ketemu lagi ya Bu, 2 minggu ke Ya, depan. siap, siap. Iya. Oke, Ibu. Selamat Makasih ya, Bu. istirahat Bu. Iya, Ya, selamat istirahat. selamat sore. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Gimana? Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana sebaliknya, Bu Pipi? Alhamdulillah saya juga baik, saya juga sehat. Nah, Eee, alhamdulillah. Bu maaf nih malam-malam ganggu. Nggak apa-apa. Ya, saya tuh punya masalah nih ya, saya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih saja menemui jalan buntu untuk permasalahan saya di kelas. Boleh nggak Bu saya minta bantuan Ibu? Ya, tentu aja, Bu, boleh, silahkan. Kalau boleh Iya, tahu, apa sih permasalahannya? jadi saya tuh punya masalah dengan siswa saya Bu. Mhm, Jadi di kelas saya itu ada satu siswa yang jarang masuk kelas, itu jarang masuk sekolah. mhm mhm. Jadi setiap minggunya itu ada saja bolosnya gitu. Dia itu kalau ditanya tuh banyak sekali alasannya. Itu Bu masalah saya. Oh, wah jadi, apa namanya, tadi anak itu males ke sekolah intinya ya, Bu, ya? Jarang Iya, masuk, alasannya macam-macam gitu ya. Hari ini alasannya sakit lah, hari ini alasannya apa gitu ya. nah gitu Bu, itu masalahnya. Jadi saya tuh udah gimana ya, udah merasa merasa buntu harus melakukan apa lagi gitu sama anak tersebut tuh. Mhm mhm. Nah, kira-kira apa nih yang udah Ibu lakukan sama anak tersebut nih sejauh ini gitu ya? Ya kan awalnya kalau bertemu di kelas atau di sekolah ditanyakan, tapi kan alasannya itu banyak sekali lah gitu ya. Mhm Langkah pertama kan saya sudah menghubungi guru BK itu yang melaporkan tentang anak tersebut. mhm Selanjutnya ya home visit, Ibu, mhm home visit. Nah, saat home visit itu bahkan saya tidak bertemu dengan anaknya. Di sekolah tidak ada, di rumahnya tidak ada. Itu. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya di hari di mana anak tersebut sekolah, saya mencoba memanggilnya gitu ya. Saya mhm manggil anak tersebut gitu. Nah, saat siswa tersebut sekolah, untuk menggali informasi dari anak tersebut, ya saya jalankanlah itu ya, saya melaksanakan proses ini apa, segitiga restitusi terhadap siswa tersebut gitu. Nah, setelah melakukan restitusi, awalnya sih anak tersebut terlihat mulai rajin nih Bu, mulai ada perubahan gitu. Saya kan senang tuh melihat anak tersebut sudah mulai rajin lagi ke sekolah. Nah, tapi tidak lama itu Bu, tidak berlangsung lama siswa ke sekolah tersebut. Jadi siswa itu lama-kelamaan mulai jarang masuk lagi gitu. Padahal saya sudah senang gitu ya waktu menjalankan apa segitiga restitusi ada perubahan pada anak tersebut. Tapi sekarang tuh kembali lagi Bu, dia jarang sekolah lagi. Kambuh lagi gitu ya, Bu? Kambuh lagi. Kumat maning. Oke, jadi ya bagus ya Ibu udah apa namanya tadi udah menjalankan, segitiga restitusi intinya udah mau ya. Nah setelah, Ibu melaksanakan segitiga restitusi, boleh tahu nih apa sih yang sebenarnya tadi Ibu udah menggali tadi ya, apa sih yang mendasari siswa tersebut, kenapa dia jarang masuk ke sekolah gitu ya? Iya. Kira-kira apa tuh, Bu? Jadi tadi kan anaknya tuh banyak alasan ya Bu. Mhm, Alasan-alasannya tuh saya juga sulit percaya sama alasannya gitu kan. iya, Nah, jadi sebenarnya si siswa tersebut belum mengatakan langsung gitu Bu kepada saya apa sih alasan yang sebenarnya terjadi gitu. mhm Kenapa dia jarang masuk sekolah gitu kan. Dia tidak mau Bu, tidak mau jujur, tidak mau mengatakan yang sesungguhnya gitu. Nah, tapi
saya juga dapat informasi Bu dari tetangganya gitu ya. Karena kan kebetulan satu desa juga, saya kan karena kalau nanya ke anaknya pasti alasannya banyak. Ya Mhm. saya tanyalah ke tetangganya gitu. Nah, saya dapat nih informasi dari tetangganya. Jadi ternyata Bu, siswa tersebut itu si siswa itu jarang masuk sekolah itu katanya Mhm. dia itu sering main dengan teman-teman yang sekampungnya, sedangkan teman-temannya itu tidak sekolah. Ada yang usianya di atas dia juga gitu Bu. Jadi anak-anak yang ya tidak sekolah juga, tidak kerja gitu kan. Jadi gimana ya? Katanya suka kumpul di rumah temannya gitu, pada main HP, main game mungkin ya. Mhm. Nah, si siswa tersebut selain di waktu sekolah dia main dengan temannya tersebut, ternyata dia juga katanya sering nginap gitu di rumah temannya. Jadi ya namanya juga sama anak-anak yang tidak sekolah, jadi mungkin tidak ada kesadaran untuk sekolah ya, si siswa saya itu. Jadi merasa nyaman gitu, merasa nyaman dengan teman-temannya yang tidak sekolah itu. Mmm. Bangun siang gitu Mhm. kan, malam begadang. Nah, itu sih Bu. Oh, iya. Jadi anaknya sudah, apa namanya, pergaulan ya, gitu ya, Iya, bergaul dengan teman-temannya, apalagi tadi Ibu katakan bergaulnya dengan teman-temannya yang sudah yang tidak tidak sekolah sekolah. lagi gitu ya. Jadi sudah keasikan, sudah ada di nyamannya seperti itu gitu Nah, ya. mungkin zona nyamannya Ibu. Tidak termotivasi, apalagi kan Nah, tadi teman-temannya juga tidak memotivasi anak itu, "Ayo bangun iya. kamu sekolah," gitu ya. Nah, Nah itu. heeh, nah tadi, apa namanya, Ibu udah melakukan segitiga restitusi. Nah kira-kira udah berapa kali nih Bu, Ibu melakukannya? Baru Eee, 1 kali sih, Bu. oh baru 1 kali. Iya. Kira-kira dari apa, segitiga restitusi yang sudah Ibu lakukan itu gitu ya, situasi apa namanya, ideal lah gitu ya, situasi Iya. ideal yang seperti apa sih yang Ibu inginkan untuk anak tadi gitu ya, anak tersebut gitu? Kira-kira apa nih Bu? Ya situasi idealnya sih ya tentu saja saya tuh ingin siswa saya kembali rajin ke sekolah seperti teman-temannya Mmm, gitu, Bu. iya ya, pasti ya. Iya. Oke, baik Bu Pipi gitu ya. Tadi Ibu udah melakukan, berbagai cara ya, restitusi dan sebagainya. Nah, dari sedikitnya di sini sejauh pengalaman Ibu gitu ya, udah melakukan pendekatan pada siswa tersebut gitu ya. Berarti sedikitnya udah sedikit mengenal gitu ya siswa Iya. tersebut. Kira-kira nih hal penting apa nih yang bisa Ibu Pipih lakukan untuk siswa yang sering malas tadi, Bu? Gitu. Ya rencananya saya itu akan Mhm. melakukan segitiga restitusi kembali ya, Bu, karena kan baru 1 kali nih. Ya, ya. Tapi untuk segitiga restitusi yang akan saya lakukan ini, nantinya saya ingin melibatkan orang tua siswa dan Mhm. juga guru lain gitu, Bu. Wah, itu ide bagus, Bu. Ya. Saya setuju sekali ya dengan ide Ibu untuk melakukan segitiga restitusi yang kedua terhadap anak tadi, apalagi dengan apa namanya, melibatkan orang tua gitu ya di dalam segitiga restitusi tadi. Iya, saya rasa itu hal yang paling tepat sih, Bu. Jadi karena restitusi hanya dengan anaknya, Nah, itu kan masih saja apa penyakitnya itu masih saja kambuh gitu, tidak sekolah lagi. Ya barangkali kalau dilaksanakan dengan orang tua dan guru lain akan ada perubahan yang lebih baik gitu. iya, Jadi saya rasa rencana tadi itu sudah yang paling tepat lah dan mudah untuk dilaksanakan. iya. Jadi akan berdampak sama anak ya karena kebetulan tadi Ibu, bekerja sama juga ya, kolaborasi dengan orang tua, setidaknya orang tuanya ini bisa ya membantu mengingatkan anaknya gitu ya Bu, dari segitiga Ya. restitusi tadi. Oke, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan, segitiga restitusi
ini gitu ya, yang kedua tadi. Secepatnya. Secepatnya lah Bu ya, agar siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah itu untuk kedepannya. Jadi secepatnya Bu. Baik Gimana Bu, Bu jadi Tuti? kita melaksanakan segitiga rasisme tadi ya dengan melibatkan orang tua dan guru lain sehingga dapat menyelesaikan masalah siswa yang malas itu Bu. Iya Bu. Bu, Ya, ini saya ucapkan makasih ya Bu untuk waktunya. ya sama-sama Bu. Iya, mudah-mudahan Sama-sama. restitusi yang sekarang berhasil lah Bu. Ya, saya doain Bu ya, Iya, mudah-mudahan lancar dan bisa iya. mengubah anak yang malas tadi jadi rajin sekolah. Amin, amin. Ya, Udah malam ya Bu. ya, Saya udah ganggu waktu Ibu. ya Bu. Iya, Mudah-mudahan makasih Bu. sukses. Iya, Ya, amin. sama-sama Bu Pipi. Ya, Iya, terima kasih Bu. assalamualaikum. Selamat istirahat. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Udin. Kumaha Dama? Gimana Waalaikumsalam. kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Ada yang mau dibicarakan sama saya Pak? Iya betul Pak. Ini saya ada permasalahan yang memang belum terpecahkan Pak, kaitan dengan kehadiran siswa yang sering terlambat di kelas saya Pak. Kebetulan tidak 1-2 orang, tapi ada beberapa yang memang sering terlambat setiap harinya Pak. Bapak ada waktu luang Pak? Ada Pak? Ya, Ada, siap. insya Allah. Siap. Masalahnya datang ini Pak, siswanya sering datang terlambat itu. Betul sekali Pak. Jadi sudah beberapa bulan ini banyak sekali di kelas saya itu siswa-siswanya datang terlambat Pak. Oh gitu. Ini Pak, kalau boleh saya ukur ya, kalau ibaratnya saya kasih skala dari 1 sampai 10 nilainya, kira-kira Pak Udin udah nyampe, udah seberapa besar Pak Udin mencapai tujuan ini Pak? Ya, dari solusi awal yang sudah saya lakukan terhadap permasalahan ini, saya rasa di angka 3 ya Pak. Karena anak-anak itu belum ada perubahan yang signifikan atas solusi yang telah saya buat itu Pak. Makanya saya kembali ke Bapak ini untuk bagaimana sih Pak untuk memberikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan ini. Iya Pak Udin, ya siap. Nah, kalau boleh saya gali apa ya, ini menurut Pak Udin ini, kira-kira kekuatan apa sih yang Pak Udin miliki buat mencari atau mengatasi masalah ini Pak, terkait dengan apa sih namanya siswa yang sering datang terlambat ini? Baik Pak, saya kira dengan saya sudah memberikan pemahaman kepada mereka dan beberapa siswa ada yang sudah mau memperbaiki diri, tetapi ini mungkin yang jadi soal tuh mereka itu tidak konsisten Pak. Jadi hari ini sudah memperbaiki, tapi besoknya mengulang kembali. Jadi pendekatan pemahaman itu sudah saya lakukan seperti itu Pak. Jadi sejauh ini Pak Udin sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan langkah-langkah ya Pak? Betul sekali Pak. Nah kira-kira ada nggak peluang lain atau kemungkinan lain yang Pak Udin bisa lihat dari untuk mengatasi solusi ini Pak, untuk masalah ini? Betul Pak. Saya punya solusi lain nih Pak. Saya Apa rasa kira-kira Pak? ya
melibatkan orang tua siswa dalam permasalahan ini dan membuat kesepakatan, bisa juga kesepakatan kelas, kesepakatan bersama agar siswa-siswa ini dapat lebih termotivasi untuk datang ke sekolah tepat waktu, Pak. Jadi dengan melibatkan orang tua mungkin, Pak, solusi selanjutnya. Oh, iya iya iya. Tapi sudah terpikirkan Pak Udin bagaimana dengan hambatan-hambatan atau kendala yang mungkin muncul ketika melibatkan atau melakukan langkah-langkah yang Pak Udin tadi sebut itu, Pak? Iya, betul, Pak. Justru itu, Pak, hambatan yang ada dalam permasalahan itu memang yang pertama yaitu jarak mereka, Pak, dari sekolah dari rumah ke sekolah itu cukup jauh, juga transportasi, yang mungkin jarang ya, sehingga, mereka itu Hmm. sulit untuk datang tepat waktu, Pak, seperti itu, Pak. Oh, emang berarti rata-rata yang apa? Yang kesiangan atau yang terlambat itu memang jarak rumahnya dari rumah ke sekolahnya memang jauh ya, Pak ya? Betul sekali, Pak. Itu yang Hmm. membuat hambatan dan kendala yang mungkin muncul Iya iya. pada permasalahan ini. Terus menurut Pak Udin nih, apa kira-kira solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi itu, Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak, berkaitan dengan, melibatkan orang tua, dalam permasalahan ini supaya lebih aktif lagi atau lebih istilahnya apa ya, memperhatikan kembali anak-anaknya agar dapat, datang tepat waktu setiap paginya sehingga, anak-anak ini tidak kesiangan kembali, Pak, gitu. Dia lebih antusias lagi di pagi hari untuk mempersiapkan anak-anaknya berangkat sekolah. Seperti itu, Pak. Itu udah cukup bagus, Pak. Langkah yang positif, Pak. Bagus kalau Pak Udin udah langkah itu. Tapi gimana perencanaannya, Pak, untuk mencapai tujuan yang tadi Pak Udin sebutkan itu, Pak? Iya. Saya berencana mengundang orang tua siswa tersebut, Pak, mengajak mereka untuk bekerja sama dan bisa juga melibatkan, dalam kegiatan sekolah atau mengadakan acara yang menyenangkan juga, Pak, untuk siswa, Pak, melibatkan orang tua, mungkin seperti itu, Pak, solusi yang saya ingin lakukan. Oh. Jadi fokusnya prioritasnya apa nih dalam rencana Pak Udin kali ini, Pak? Dari dua solusi tadi, mungkin saya lebih prioritas kepada, melibatkan orang tua dulu ya, Pak, dalam kegiatan sekolah. Setelah itu, setelah kita libatkan nanti, eee, mengajak orang tua tersebut bersama siswa melakukan kesepakatan bersama, Pak, terkait kedisiplinan ini agar, agar mereka itu siswa-siswa itu bisa hadir sesuai dengan harapan Waktu ya. kita tepat pada waktunya gitu, Pak. Luar biasa Pak Udin itu udah bagus, Pak. Terus apa ya? Waktunya kapan kira-kira Pak itu? Untuk waktu sendiri, Pak, saya sih berharap dalam beberapa bulan pertama sudah bisa terlihat perubahannya ya, Pak. Ya, perubahan positif yang dilihat dari anak bisa hadir tepat waktu itu, Pak, di bulan pertama itu. Itu, Pak. Iya iya iya. Tapi Pak Udin nanti ngukur keberhasilan rencana Pak Udin bagaimana, Pak? Ngukur keberhasilannya ini, Pak. Iya, Pak, dalam mengukur keberhasilan ini dilihat dari ini, Pak, nanti jumlah kehadiran siswanya, Pak. Oh iya iya. Apakah Benar apakah benar, iya. nanti jumlah kehadirannya semakin bagus, tingkat kedisiplinannya semakin bagus sehingga, nanti seluruh siswa tidak ada yang terlambat lagi, Pak. Atau di kelas saya yang siswa-siswa sering terlambat itu semakin berkurang bahkan tidak ada, seperti itu, Pak, tingkat Luar keberhasilannya. biasa Pak Udin. Udah cukup hebat ini. Tapi memang seringkali ya Pak, memang kalau kita punya rencana itu seringkali memang ada hambatan, ada tantangan. Nah kira-kira dengan tadi cara-cara Pak Udin, rencana-rencana Pak Udin ini, Bapak punya nggak bagaimana atau antisipasi apabila tantangan itu hadir dan bagaimana Pak Udin itu mengatasi tantangan-tantangan itu Pak?
Betul sekali, Pak. Setiap rencana pasti ada aja ya, Pak, tantangan dan Iya, mungkin iya bisa betul. hambatannya gitu ya, Pak. Saya selalu berpikir gini, Pak, saya selalu menggunakan alternatif-alternatif lain jika memang rencana yang saya lakukan itu tidak berjalan lancar atau berjalan baik ya, Pak. Dan Mhm. saya juga, akan lebih intens berbicara dengan teman sejawat, mungkin meminta masukan dari kepala sekolah, mengevaluasi dari rencana, yang setelah lakukan itu, Pak. Mungkin nanti dari mereka itu, bisa bisa mendapatkan saran dan masukan, Pak, seperti itu. Wah, bagus sekali Pak Udin. Luar biasa, Pak Udin ternyata sudah apa ya, sudah dapat alternatif atau solusi ya jika memang ada tantangan-tantangan. Iya, Tapi Pak Pak. Udin, bagaimana komitmen Pak Udin terhadap rencana Pak Udin kali ini? Apa komitmen Bapaknya gitu? Iya, Pak. Saya sih berkomitmen, Pak. Saya akan, benar-benar serius sekali untuk menjalankan rencana ini. Saya akan berusaha Mhm, sekeras mungkin ya, Pak, karena ini mhm. berkaitan dengan siswa agar mereka itu, dapat hadir tepat waktu dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, Pak, seperti itu. Oke, siap. Oke, oke. Kira-kira menurut Pak Udin nih, ada nggak yang mendukung Pak Udin? Komitmen Pak Udin gitu, ketika Iya betul, Pak. melaksanakan tugas ini, Pak? Eee, betul, Pak, dukungan mungkin nanti akan, datang dari orang tua siswa setelah kita melakukan, kerjasama ya, Pak, juga Iya, dari iya. kepala sekolah, juga Mhm. dukungan nanti mungkin dibantu dengan teman sejawat dalam menjalankan eee, rencana yang saya sudah rancang ini, Pak, seperti itu. Siap, siap. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol gini ya, Pak, ya, sebetulnya apa sih tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan setelah kita ngobrol melakukan obrolan kali ini, Pak? Ya, eee, sebetulnya dari tadi yang saya sudah laksanakan, Pak, mungkin akan saya, eee, apa namanya itu, rancang dengan benar-benar ya, Pak, Iya. supaya bisa berjalan dengan lancar rencana ini juga, Mhm. saya akan berbicara lagi dengan Bapak, Pak, apabila Wah, nanti iya, terima kasih Pak Udin sudah iya, mau berbagi dan terbuka betul, dengan Pak. saya, Pak. Nah, jadi Siap, siap. perkembangan dari rencana itu akan saya mungkin, berkomunikasi lagi dengan Bapak, gitu, Pak. Wah, terima kasih sekali Pak Udin, itu hebat banget. Dan saya juga percaya Pak Udin pasti bisa melaksanakan ini dengan baik sesuai rencana Pak Udin. Iya, Namun kedepannya memang Pak, kalau memang ada perkembangan atau memang Pak Udin juga tadi ya disampaikan butuh obrolan lagi, butuh iya. masukan. Jangan ragu Pak untuk berbagi atau berbicara dengan saya lagi. Saya selalu terbuka untuk Pak Udin Pak. Wah, terima kasih sekali Pak Yogi ya, sudah mau membantu saya. Tadi saya dari awal kebingungan tentang masalah ini, tapi Bapak membuka pencerahan, memberikan pencerahan, sehingga saya juga secara spontan dan memang sudah ada gambaran dengan bagaimana sih permasalahan ini bisa bisa saya atasi gitu, Pak. Jangan bosan-bosan ya, Pak. Siap, Iya, tidak masalah Pak, tidak masalah Pak Udin. Pokoknya selama ini kegiatan positif, saya pasti akan mendukung Pak. Dan iya. mudah-mudahan saya doakan lagi Pak, mudah-mudahan rencana Pak Udin ini membawa perubahan positif Pak, Amin buat amin. buat siswa yang memang tadi di awal disebutkan sering datang terlambat ke sekolah. Iya. Barangkali itu Pak Udin. Iya, Bapak, terima kasih sekali, Pak, ya, atas perjumpaan atau pertemuan kali ini, Pak. Terima kasih ya. Siap, sama-sama Pak Udin. Tetap semangat ya dan berusaha Ya, keras ke depannya. Siap. iya, Pak. Oke. Oke, cukup Pak Udin. Siap, Bapak. Mari kita lanjut dengan skenario kedua. Nanti kita potong lah videonya, Pak. Siap, Pak. Berarti ini ada teks yang salah, Pak. Ganti namanya ya. Untuk yang saya di awal tuh tahap tujuan
Bapak kan yang pertama Pak Udin berarti. Salamnya bukan Pak Udin itu. Iya. Ya. Baik, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yogi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik Pak, cuman memang ada beberapa permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak, yang ada di hati saya gitu Pak. Ya. Kira-kira sedang ada kendala apa, Pak? Bapak? Ini Pak, saya akhir-akhir ini ada kesulitan tentang kegiatan pembelajaran di kelas saya Pak. Itu kadang-kadang saya melihat anak-anak itu seperti kurang aktif Pak di kelas tuh. Padahal saya Hmm, udah berusaha mencoba menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, iya, Pak. kemudian yang interaktif. Namun tetap saja Pak, motivasi atau beberapa siswa itu kayak seperti apa ya, cenderung untuk tidak ingin berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya itu Pak. Gitu ya, Pak. Mhm. Betul, betul. Lalu tujuan dari percakapan kita atau apa yang ingin diharapkan, Pak, dari percakapan kita pada hari ini, Pak? Oh iya Pak, jadi sebenarnya saya ingin bincang dengan Bapak dan mohon waktunya Pak, ingin berbagi Pak sebetulnya. Mhm. Saya ingin tuh memecahkan masalah tadi Pak. Oh, iya, Bagaimana iya. sih sebetulnya menciptakan suasana kelas yang aktif di kegiatan belajar itu? Iya, jadi Gitu, Pak. pengen lebih bagaimana anak-anak aktif lagi di pembelajaran Bapak ya, Pak? Iya. Iya. Menurut pengamatan Bapak ini, apa Pak yang menjadi permasalahan di kelas Bapak tersebut, Pak? Penyebab Kalau heeh, kalau sejauh ini sih yang saya amati, menurut saya, Pak, ya, ya, menurut saya itu kayaknya siswa tuh cemas, Pak, atau ada rasa takut, atau tidak percaya diri untuk bicara di depan teman-temannya, di depan kelas. Sepertinya ada ketakutan dari beberapa siswa itu untuk melakukan kesalahan sehingga Pak, nanti dihakimi oleh teman-temannya atau orang lain di kelasnya itu Pak. Itu sih menurut saya yang yang saya lihat begitu Pak. oh seperti itu ya, Pak. Iya. Coba Pak, dari kondisi sekarang, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira menurut Bapak ada di skala berapa Pak itu? Skala berapa ya Pak? Kalau dinilai sih Iya, ya mungkin memang masih jauh sih Pak, paling di angka 4 lah, menurut saya kira-kira di angka 4 sih Pak. iya. Di angka 4 ya, Pak? Iya. Mhm. Coba Pak, berdasarkan pengamatan Bapak, langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan yang tadi Bapak sebutkan tersebut, kira-kira seperti apa, Pak? Kata sepertinya atau kayaknya saya mau nyoba melakukan diskusi kelompok Pak. Itu Iya, iya, dengan iya. interaksi atau dengan berkelompok mudah-mudahan itu merangsang siswa yang tadi tidak aktif itu untuk jadi lebih aktif lagi. Iya, iya. Tetapi saya udah coba, Pak, sebetulnya. Tapi metode tersebut tetap saja sih eee, tidak berdampak signifikan gitu, Pak. Di beberapa ini memang aktif tapi kemudian tidak aktif kembali. Wah, berarti udah ini ya, diskusi kelompok dan tadi yang Bapak sebutkan, menumbuhkan rangsangan ya, Pak, kepada Iya, siswa. tujuannya Mmm. sih seperti itu, Pak. Iya, ya. Kira-kira Pak, ada tidak metode lain yang Bapak siapkan selain metode yang sudah tadi disebutkan ya Pak, tentang Iya diskusi ya. atau cara yang tadi Bapak sebutkan terkait dengan meningkatkan, keaktifan siswa di dalam kelas tersebut, Pak? Coba ada lagi nggak pakai Bapak menurut Bapak? Mungkin kayaknya anak-anak tuh karena sekarang mungkin zamannya digital ya, Pak, ya. Iya, iya, betul, Sepertinya betul. saya juga kurang menerapkan memanfaatkan pemanfaatan teknologi lah. Saya pikir mungkin dengan permainan edukatif tapi yang berbasis teknologi, misalnya dengan aplikasi Wordwall, Quizizz, Mhm, atau Kahoot, mhm. itu
mungkin ya Pak, mungkin bisa ada ketertarikan tersendiri ya dari anak ya Pak? Wah, itu udah bagus sekali, Pak. Beberapa platform yang menggunakan teknologi yang sudah Bapak lakukan itu menurut ya, sudah bagus sekali, Pak. Kira-kira, Pak, dari kondisi ideal melalui metode yang pernah Bapak lakukan, manakah yang paling prioritas, Pak, dilakukan? Saya rasa tadi Pak, permainan edukatif kayaknya, kayak menggunakan kuisis dengan itu loh Pak, yang pakai apa, kertas-kertas itu loh, yang jawabannya pakai kertas itu loh. Itu Mmm. sepertinya saya lihat pasti anak-anak akan cenderung lebih aktif gitu dalam proses pembelajarannya. Oh iya, pasti Pak, karena kan mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Luar Iya, biasa tuh, anak-anak betul. biasanya suka antusias juga kalau mengikuti, keinginan mereka dengan mengikuti perkembangan zaman menggunakan teknologi tersebut ya Pak. Betul, Pak. Sepertinya itu. Kira-kira Pak, oh ya Pak, tadi kira-kira butuh berapa lama Pak untuk menyelesaikannya Pak? Eee, Kalau saya sih sebenarnya inginnya secepatnya, Pak. Ingin Mmm, secepatnya. Namun, ya mungkin karena, apa ya, berbagai aktivitas lain. Tapi mhm, mungkin semingguan bisa lah Pak. Mudah-mudahan semingguan saya akan coba, merencanakan untuk ini mudah-mudahan semingguan bisa. dalam 1 minggu ini ya Pak? Nah iya, betul, Pak. Baik, Pak. Pak, berkaitan dengan komitmen, Pak. Kira-kira seperti apa sih yang Bapak lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Pak? Apa yang sudah Bapak, rencanakan tersebut? Komitmen tentang tadi ya, permainan edukatif barangkali ya, Pak, ya? Betul, Pak, iya. Coba, Pak. Sepertinya nanti akan saya coba ini, Pak, apa, merancang mungkin ya, Mhm, merancang skenario pembelajaran, merancang jenis permainan yang relevan juga tadi, kemudian mendampingi siswa, ya, mhm, dan tentunya mencari inovasi lah dalam penerapan, metode-metode yang, berbasis teknologi barangkali. Barangkali itu mhm. komitmen saya sih, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Bapak sudah mempunyai komitmen yang cukup baik, Pak. Eee, Kira-kira, Pak, dukungan apa yang Bapak butuhkan, Pak, dalam perencanaan ini? Dukungan ya, Pak. Saya pikir, dukungan tentu, Pak, saya butuh banget dukungan, terutama dari rekan-rekan sejawat, Mhm, mhm. kemudian dari kepala sekolah, Sekolah dan ya, tidak lupa jadi orang tua siswa juga, agar, apa ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa dicapai melalui kolaborasi tadi, Pak. iya betul. Luar biasa ya Pak, sangat dibutuhkan sekali Pak dukungan-dukungan tersebut ya Pak. Betul. Baik Pak, ini tadi sudah banyak solusi yang sekiranya bisa Bapak lakukan. Semoga rencana Bapak yang sudah Iya. direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya Pak, dan Iya, Pak, bagaimana makasih, Pak. iya, eee, bagaimana nih perasaan Bapak setelah perbincangan hari ini? Aduh, saya senang sekali, Pak. Iya, Tadinya sebelum ngobrol atau sebelum berbincang dengan Pak Udin, saya tadinya mhm, merasa frustasi, Pak. Bingung oh juga harus gitu ya, bicara ke siapa terkait permasalahan ini. Dan apa ya, saya juga udah mencoba beberapa metode tapi belum apa ya, belum berdampak positif. Namun akhirnya alhamdulillah Bapak bersedia mendengarkan permasalahan saya, sehingga saya juga merasa Bapak mendukung gitu bagi pengembangan diri saya ke depan gitu, Pak. sama Pak, saya akan selalu mendukung Pak. Semoga apa Bapak rencanakan tadi yang sudah saya bilang bisa berjalan dengan lancar. Baik Bapak, terima kasih atas percakapan hari ini. Saya sangat senang, bisa mendengarkan keluh kesah Bapak, eee, semoga yang direncanakan bisa berjalan dengan baik ya Pak. Iya Bapak, terima kasih sama-sama Pak, jangan bosan-bosan, mungkin ke depan, saya akan mencoba, apa ya, berbagi lagi, berbincang lagi tentang hasil yang sudah saya rencanakan ini dengan Bapak, Pak. Wah luar biasa. Siap Bapak, saya terbuka untuk Bapak. Wah, terima kasih Pak Udin, terima Ya, kasih. sama-sama Bapak. Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mana nih? Udah Diakhiri ya? Udah, tinggal 8 menit lagi, Pak Udin. Heeh. Nanti hasilnya diedit aja lah, dipotong. Iya, siap Bapak. Dan ini udah nggak usah direkam, Pak. Dimatiin Akhir aja. Udah akhirin selesai aja? lah. Heeh. Diakhiri ya, Pak? Kan? Diakhiri aja ya? Diakhiri aja udah. Kita 8 menitnya nanti apa ya? Manfaatin buat Oh ya. Assalamualaikum, apa kabar Bu Elisa? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah, saya hari ini lumayan sehat, walaupun agak sedikit batuk. Hanya saja saya ada sedikit masalah nih Bu. Masalah apa ya Bu Elisa? Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Elisa? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan Bu Elisa pada percakapan kita nantinya? Saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya ya Bu. Nah, saya harap setelah saya ceritakan sama Ibu Sri, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya Bu Elisa? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu semangat untuk mengikuti pelajaran. Bahkan tugas-tugas pun jarang ia kerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Gitu ya Bu Elisa. Baik, tadi kan Bu Elisa bilang ya bahwa ada salah satu siswa yang kurang semangat lalu jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah yang terjadi ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Oh iya. Lalu dari pengamatan Bu Elisa, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bu Elisa? Ya, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Karena menurutnya teks yang disajikan itu amat panjang, jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih, Bu, menurut pengamatan saya. Kira-kira nih, seperti apa kondisi ideal yang Bu Elisa harapkan ada pada murid tersebut? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Elisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi, berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya terapkan. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian juga mengadakan ice breaking, serta memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk bisa belajar bersama saya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang pernah Bu Elisa lakukan dan berhasil di kelas tersebut? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya terapkan di kelas itu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, lalu membacakan pesan yang dibaca secara berantai, dan otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Adapun untuk hasilnya, seluruh siswa terlibat aktif dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Iya, luar biasa sekali ya Bu Elisa. Nah, Bu Elisa, kalau kita rating tuh dari 1 sampai 10, menurut Bu Elisa ada di tingkat berapa keberhasilan metode yang tadi Ibu lakukan tersebut untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan rating ya atau peringkat Bu, menurut saya itu di antara 8 sampai 10. Baiklah. Nah, selanjutnya rencana apa yang akan Bu Elisa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya?
Yang akan saya terapkan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik bagi siswa. Seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan itu, Bu. Serta juga saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran untuk siswa maupun untuk saya sebagai pendidik. Baik Bu Elisa. Lalu siapa yang bisa membantu Bu Elisa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah tentunya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa juga saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Berapa lama Bu Elisa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja dalam pencapaiannya hanya akan sedikit membutuhkan waktu yang cukup lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu, ya. Iya, betul Bu Elisa. Nah, kira-kira kapan nih Bu Elisa bisa mulai melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun saya sebagai pendidik. Nah, kemudian nih Bu Elisa, komitmen seperti apa yang akan Bu Elisa lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Kemudian juga jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dinanti dan dirindukan oleh peserta didik saya. Iya, baik Bu Elisa. Nah, adakah dukungan dari pihak lain yang akan Ibu butuhkan dalam kegiatan ini? Di sekolah saya, dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah didapatkan, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Hanya internal dari diri saya saja yang dapat konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Elisa. Semoga rencana itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Elisa setelah kita berbincang-bincang sejenak? Lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Elisa sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Sri. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Elisa. Sama-sama Bu Elisa. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Elisa. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Sri. Saya senang kita bisa bertemu hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar apa tujuan Bu Sri dalam sesi coaching hari ini. Apa yang ingin Bu Sri capai? Pagi juga Bu Elisa. Nah, saya di sini merasa kesulitan Bu dalam menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa. Saya ingin bisa lebih memahami cara membuat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa di kelas saya, Bu. Saya mengerti, Bu Sri. Bisa Bu Sri ceritakan lebih detail tentang situasi di kelas Bu Sri? Kemudian juga apa tantangan spesifik yang Ibu hadapi saat mencoba menerapkan diferensiasi? Di kelas saya ada siswa yang sangat cepat dalam memahami materi, tetapi ada juga yang memerlukan lebih banyak waktu dan dukungan. Saya di sini merasa sulit memberikan perhatian yang sesuai kepada semua siswa.
terutama karena pelajaran yang terbatas, akhirnya beberapa siswa tertinggal dan yang lain merasa bosan, Bu. Jadi Ibu merasa bahwa perbedaan kecepatan belajar siswa menjadi kendala utama ya? Kemudian bagaimana Ibu selama ini mencoba mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba memberikan tugas tambahan kepada siswa yang cepat, tapi rasanya mereka itu kurang termotivasi. Sementara untuk siswa yang lambat, saya biasanya mendampingi mereka secara individu. Tapi itu juga tidak cukup karena saya harus tetap memperhatikan seluruh siswa di kelas. Baik Bu Sri, jika melihat kembali pengalaman ini, menurut Ibu nih, apa yang sudah berjalan baik dalam upaya Ibu mengakomodasi siswa yang berbeda, kemudian juga apa yang mungkin bisa ditingkatkan? Saya rasa memberikan tugas tambahan itu baik untuk siswa yang cepat, tapi saya merasa kurang efektif karena mereka mengerjakannya tanpa antusiasme, Bu. Nah, kalau untuk siswa yang lambat, meskipun saya sudah mendampingi mereka, rasanya saya kurang punya strategi yang tepat untuk membantu mereka agar bisa lebih mandiri. Menarik. Bagaimana menurut Ibu jika ada strategi yang lebih bervariasi dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa? Mungkin kita bisa menemukan cara yang lebih menyenangkan bagi siswa yang cepat dan lebih mendukung siswa yang lambat. Kemudian, bagaimana kalau kita bersama-sama merancang beberapa strategi diferensiasi yang bisa Ibu coba di kelas? Misalnya, memvariasikan tugas dengan menggunakan media atau aktivitas yang berbeda untuk setiap kelompok siswa berdasarkan kesiapan mereka. Apa pendapat Ibu? Itu ide yang bagus, Bu Elisa. Mungkin saya bisa menggunakan pendekatan proyek untuk siswa yang cepat agar mereka lebih tertantang. Dan saya juga bisa membuat modul belajar mandiri dengan panduan yang lebih jelas untuk siswa yang lambat. Bagus sekali. Apa langkah pertama yang Ibu pikirkan untuk memulai penerapan ini di kelas? Saya akan memetakan dulu, Bu, kemampuan siswa dan membuat rencana pembelajaran yang bisa saya sesuaikan dengan tingkat kesiapan mereka. Saya juga akan mencari beberapa aktivitas ataupun proyek yang menarik untuk siswa yang sudah dan lebih cepat dalam menguasai materi. Itu rencana yang sangat baik, Bu Sri. Saya yakin dengan pemetaan yang baik dan strategi yang Ibu rancang, siswa-siswa di kelas Ibu akan merasa lebih diperhatikan dan termotivasi. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu setelah merencanakan ini? Saya merasa lebih percaya diri sekarang, Bu Elisa. Saya akan mulai dengan pemetaan siswa di minggu ini, dan saya juga akan berharap bisa segera melihat hasilnya. Saya senang mendengarnya, Bu Sri. Saya percaya Ibu pasti bisa. Saya juga siap membantu jika Ibu butuh dukungan lebih lanjut di sepanjang perjalanan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih banyak ya, Bu Elisa. Saya sangat menghargai bantuan dan masukan dari Ibu. Sama-sama, Bu Sri. Siap. Udah ada. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya malam ini? Selamat malam juga Ibu. Untuk kabarnya pada malam hari ini baik Bu. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya pada malam hari ini. Iya, sama-sama Bapak. Apa ada yang bisa saya bantu Pak malam ini? Oh iya Bu. Makasih. Baik Bu. Pada malam hari ini saya ingin mengutarakan permasalahan yang saya hadapi pada waktu kegiatan pembelajaran sedang berlangsung ya. Anak-anak itu suka mengobrol terus ya. Mereka kayaknya kurang senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.
terutama kegiatan pembelajaran matematika. Apakah Hmm. karena berhitung gitu ya, sehingga anak-anak tersebut suasananya di kelas itu jadi kurang kondusif, Bu. Maka dari itu ya, saya ingin meningkatkan kompetensi saya ya dalam mengelola kelas yang saya yang di mana saya ini sebagai wali kelasnya, Bu. Begitu, Bu. Oh, iya Bapak, betul. Bagus sekali Bapak. Berarti tadi kalau saya tidak salah dengar, Bapak itu ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas ya Pak, biar kelasnya lebih kondusif lagi ya Pak. Coba tujuan Bapak ingin meningkatkan kompetensi Bapak dalam mengelola kelas itu apa? Baik Bu, tujuannya ingin mengelola kelas supaya kondusif itu, yaitu ingin menciptakan kelas ya yang kondusif dan juga ingin menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Begitu. Oh iya, bagus sekali ya. Ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ya. Baik Bapak. Coba apa yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini Bu, saya sudah mencoba ya memakai metode pembelajaran ya, tetapi belum ada yang benar-benar efektif dalam kegiatan pembelajarannya untuk menjadikan kondusif tersebut, Pak Bu. Seperti itu, Bu. Oh, berarti Bapak sebenarnya sudah mencoba ya, Iya. berbagai metode gitu, tapi belum berhasil. Jadi, berarti masih ada tantangan ya, Pak, Iya. dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif. Coba, apa tantangannya, Pak, yang Bapak rasakan? Tantangan saya yaitu masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat jam pelajaran atau pada saat pelajaran berlangsung. Seperti itu, Bu. Oh, jadi kalau sedang belajar ada anak yang berbicara, Iya. apa namanya, tidak berhubungan dengan pelajaran gitu, mungkin tidak, apa namanya, tidak kondusif gitu ya, Pak? Iya. Baik. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan Pak Eman lakukan agar kebutuhan pembelajaran, menjadi lebih kondusif dan menyenangkan bagi siswa? Kira-kira seperti ini ya, Bu. Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung, ya, yang mengakibatkan suasana kelas kurang kondusif, ya. Jadi saya membutuhkan strategi supaya suasana kelas kondusif seperti itu, Bu. Oh, jadi Bapak mau mencari strateginya ya, Iya. agar pembelajaran di kelas menjadi lebih kondusif, agar anak yang tadi berbicara itu bisa lebih, apa namanya ya, konsentrasi lagi gitu ya di dalam kelas. Baik, nah, kalau begitu Pak Eman membutuhkan strategi yang seperti apa untuk mengendalikan siswa agar, saat berbicara tidak berbicara ketika pembelajaran berlangsung? Mungkin begini ya, Bu, ya. Mungkin strateginya saya ya akan mengetahui penyebabnya ya. Mengapa mereka itu kurang berminat atau tidak kondusif ya. Mungkin penyebabnya karena mereka ya itu tidak memahami materi pelajaran ya, sehingga anak tersebut menjadi bosan dan akhirnya anak-anak itu jadi ngobrol ya. Itu Oke. mungkin seperti itu, Bu. Oh, jadi jika demikian, tadi anak bosan, akhirnya ngobrol karena kurang paham gitu ya Pak terhadap materi yang Bapak berikan. Jadi apa yang perlu dilakukan agar suasana di kelas Bapak itu lebih kondusif dan menyenangkan bagi siswa? Mungkin saya akan memberikan penjelasan ya,
penjelasan pembelajaran yang lebih detail sehingga anak paham atau mengerti tentang apa yang diajarkan dan Oke. juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dengan memakai media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa dan mungkin juga nanti diselingi dengan melakukan icebreaking atau Iya. game agar siswa tidak bosan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, sehingga pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan. Seperti Iya. itu, Bu. Iya, bagus sekali ya, Pak. Tadi menciptakan apa namanya, suasana kelasnya yang lebih menarik, ada apa namanya, menjelaskan dengan lebih rinci, terus ada ice breaking juga. Bagus sekali solusi yang Bapak akan laksanakan tersebut. Nah, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak laksanakan? Iya, Bu. Saya sekarang sudah memiliki strategi untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa itu, Bu. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Bagus sekali berarti, Pak. Coba, sekali lagi Bapak, kalau sudah memiliki gambarannya, semoga berhasil ya, Bapak. Ya. Sekarang, komitmen Bapak terhadap strategi yang akan Bapak lakukan seperti apa? Mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang lebih menarik sehingga dapat menyenangkan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Mungkin seperti itu, Bu, Oh, komitmennya. iya Bapak, bagus sekali ya. Akan melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi berarti ya, Pak? Iya. Oke, baik, Bapak bagus sekali. Saya mendukung setiap apapun usaha Bapak itu, strategi seperti apa yang akan Bapak laksanakan. Mudah-mudahan berhasil, berjalan dengan lancar, dan apa namanya, sekarang Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak tadi. Sekarang berarti Bapak tinggal mengimplementasikannya, melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Semoga berhasil, Bapak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan berkomitmen melakukannya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Iya, Bapak, sama-sama. Iya. Baik, Bapak, bisa dimulai. Iya, iya, Bu. Silakan, Bapak. Bapak, bolehkah saya meminta waktunya saat ini? Kebetulan saat ini saya ingin berbicara sesuatu dengan Bapak. Mudah-mudahan walaupun malam hari tidak mengganggu ya, Bapak. Oh iya, Ibu. Nggak apa-apa ya, tidak mengganggu dan saya juga merasa senang. Mungkin apa yang mau Ibu ceritakan Iya. pada malam hari ini? Iya, Bapak. Saya ingin bercerita kalau akhir-akhir ini kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada pembelajaran matematika, itu anak-anak terlihat kurang antusias, Bapak, dalam pembelajaran itu. Seperti itu, Bapak? Oh, begitu ya. Anak-anak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya matematika itu kurang antusias ya, Bu. Iya, Bapak. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Yang saya harapkan dari obrolan kita malam ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan tadi, bagaimana tentang meningkatkan antusiasme siswa ketika pembelajaran matematika. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid ya kurang antusias dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran waktu Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Kalau saya pikir kembali
kepada kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, khususnya pada pembelajaran matematika, itu dikarenakan kegiatan pembelajarannya lebih berpusat pada guru sepertinya, Pak. Terus menonton, karena matematika, apa namanya ya, membutuhkan penjelasan yang lebih rinci gitu. Jadi sepertinya saya sebagai gurunya terlalu banyak berbicara, menguasai kelas gitu. Mungkin jadi anak merasa bosan, Pak, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Begini, Bu, kira-kira apa saja yang dapat, membuat murid Ibu, antusias ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, Bu? Menurut saya, karena saya pernah mencoba di pembelajaran yang lain ya Pak, misalkan IPA itu ada alat peraga, nonton video. Sepertinya mereka menginginkan pembelajaran yang seperti itu, pembelajaran yang asik, terus mereka dilibatkan secara aktif. Dengan kata lain, pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa seperti itu, Oh, sepertinya. mungkin, menurut saya, murid-murid pasti ya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan ya, Bu, ya, seperti itu? Iya iya Pak, betul. Ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan saat kegiatan pembelajaran itu, Bu? Oh, sepertinya untuk pembelajaran matematika pun mereka harus dilibatkan secara aktif, Pak. Ikut kegiatan, terus menonton video, apa namanya, bisa dari YouTube seperti itu. Pembelajaran juga berpusat kepada, apa namanya, anak, me menyelingi kegiatan pembelajaran dengan, apa namanya, ice breaking gitu, biar, apa namanya, sekalian mengembalikan konsentrasi mereka juga. Sepertinya itu hal yang menyenangkan, yang menarik bagi mereka, Pak. Oh iya, baguslah kalau seperti itu ya. Eh, saya bisa menggunakan begini Bu, apa namanya? Apakah kalau boleh tahu ya Bu ya, apakah Ibu menggunakan sumber media belajar apa saja di kelas itu Bu? Sumber atau media yang saya gunakan di kelas, kalau sumber saya menggunakan buku paket untuk siswa, Pak, pegangan siswa yang ada di kelas. Kalau media, justru untuk pembelajaran matematika saya jarang menggunakan, Pak. Saya lebih banyak berbicara gitu, lebih banyak menjelaskan gitu dengan detail biar anak lebih paham seperti itu, Pak. Jadi saya juga terkadang bingung untuk memilih, menggunakan, mencari media yang bisa saya gunakan ketika saya melaksanakan pembelajaran matematika. Seperti itu, Pak. Iya, iya. Kira-kira menurut Ibu ya, adakah sumber belajar selain buku teks yang suka Ibu pakai sehari-hari? Oh, kalau sumber sepertinya banyak, Pak. Iya. Dari sekarang banyak video di YouTube, itu bisa saya gunakan sepertinya, Pak. Terus alat-alat peraga juga di sekolah sepertinya bisa saya gunakan juga, dengan apa namanya, berbasis IT. Kebetulan sekolah saya punya Chromebook, mungkin bisa digunakan biar anak lebih antusias lagi. Biasanya anak kalau dikasih IT lebih menarik gitu ya, Pak, lebih tertarik. Jadi banyak sepertinya, Pak, media dan sumber yang bisa saya gunakan. Nah, betul sekali Bu, banyaklah ya sumber-sumber belajar yang lain yang bisa digunakan oleh Ibu ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Saya yakin ya sekali Ibu bisa menggunakan ya berbagai macam sumber dan media belajar dan pastinya ya akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi ini? Rencana yang saya akan laksanakan, yang pertama, saya akan mencari referensi, Pak. Kebetulan kan sekarang YouTube sudah banyak, referensi-referensi tentang pembelajaran matematika juga sudah banyak. Mungkin salah satu yang saya akan lakukan, rencana yang saya
akan lakukan adalah mencari referensi tentang pembelajaran matematika yang baik yang seperti apa. Yang kedua, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan tadi menambahkan kegiatan ice breaking biar anak lebih tertarik, lebih bisa konsentrasi kembali. Terus yang ketiga tadi saya menyebutkan ada media Chromebook di sekolah. Sepertinya LKPD dengan menggunakan Chromebook berbasis Google Form atau Quizzes itu bisa diterapkan, Pak. Lebih Oh, menarik sepertinya. ya, bagus sekali ya rencana Ibu ya. Rencana Ibu bagus sekali ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, itu ya. Terima kasih, Pak. Terus apa komitmen Ibu ya? Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya terhadap rencana saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa secara konsisten ya Pak. Mudah-mudahan bisa terus saya terapkan sehari-hari gitu ya Pak. Agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan bagi siswa, terus bermakna bagi siswa dengan menggunakan berbagai sumber yang ada dan beragam, memanfaatkan lingkungan sekolah gitu. Mungkin seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendukung ya, sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan ya semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Ibu harapkan ya. Iya. Seperti itu. Iya Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya bisa melaksanakan solusi yang sudah tadi saya temukan gitu ya Pak. Setelah berbincang dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Maaf mengganggu, jangan bosan-bosan nanti kalau saya minta di-coaching lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan, tidak hanya di mata pelajaran yang disenangi anak ya Pak, matematika juga mudah-mudahan kita menjadi salah satu guru yang mereka rindukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Oke. Berhenti merekam. Oke, sudah siap Bu? Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya hari ini. Begini Pak, maksud saya tadi meminta Bapak meluangkan waktu itu ada yang ingin saya bicarakan Pak Yoyo. Oh gitu. Oke, silahkan Bu. Apa nih yang ingin Ibu bicarakan kali ini? Begini Pak, saya ingin berdiskusi tentang motivasi belajar siswa di kelas saya Pak. Oh gitu ya. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai terkait dengan motivasi siswa di kelas Ibu? Baik Pak, saya ingin siswa itu lebih aktif dalam kegiatan belajar dan tidak hanya tergantung pada saya. Saya berharap mereka bisa termotivasi untuk belajar mandiri dan tentunya harus lebih bertanggung jawab Pak terhadap tugas-tugas mereka. Seperti itu Pak. Oh gitu ya, bagus. Jadi tujuan kita adalah meningkatkan motivasi belajar siswa ya, agar mereka lebih mandiri dan bertanggung jawab ya. Oke, Iya, Pak. sekarang mari kita coba identifikasi apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Iya, Pak. Apa yang Ibu perhatikan sejauh ini tentang motivasi siswa? Baik, Pak. Ini ada beberapa siswa yang begitu antusias, tetapi banyak tampak pasifnya juga, Pak.
hanya menunggu instruksi, kemudian tanpa inisiatif sendiri. Nah, saya merasa mungkin pendekatan yang saya gunakan belum memadai untuk mendorong mereka, Pak. Seperti itu. Baik, sangat menarik. Apakah Ibu sudah mencoba strategi tertentu untuk meningkatkan motivasi siswa? Iya, Pak. Kebetulan saya sudah mencoba memberikan hadiah untuk hasil yang baik, kemudian, eee, tetapi sepertinya itu tidak cukup membuat mereka lebih termotivasi, seperti itu, Pak, apalagi dalam jangka yang panjang. Oke, Bu. Itu bisa menjadi bahan evaluasi. Mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi ini. Menurut Ibu, apa pendekatan baru yang bisa dicoba? Iya, Pak, mungkin, saya bisa mencoba dengan strategi pembelajaran berbasis proyek atau juga membuat kelompok belajar untuk memberikan mereka lebih banyak tanggung jawab, seperti itu, Pak. Oke. Terus, selain itu apa lagi? Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk membuat mereka lebih terlibat, Bu? Iya, baik, Pak, mungkin saya perlu lebih, memperhatikan dinamika kelompok dan memberikan peran yang jelas untuk setiap siswa agar semua terlibat, Pak, seperti itu, Pak. Oke, itu ide yang bagus, Bu. Ibu Ius bisa mencoba menyesuaikan peran dalam kelompok agar setiap siswa memiliki tanggung jawab yang jelas. Baik, Pak, saya akan mencoba menyiapkan peran yang lebih spesifik lagi untuk setiap siswa dan melihat bagaimana hasilnya. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Saya yakin dengan penyesuaian ini motivasi siswa bisa meningkat. Iya, Pak. Baiklah, mari kita rencanakan sesi observasi di mana saya bisa melihat implementasi strategi tersebut di kelas Ibu. Apa yang akan Ibu lakukan dalam hal ini? Baik, Pak, yang saya akan lakukan itu saya akan mencoba menyusun kegiatan pembelajaran, berbasis proyek. Nah, minggu ini kemudian dan mengatur kelompok belajar di kelas, Pak. Baik, saya akan datang untuk observasi di kelas minggu depan ya, Bu. Iya, Saya Pak. akan mencatat bagaimana siswa merespon strategi baru ini. Oke, Bu. Sekarang kita ada di penghujung kucing. Iya, Pak. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Iya, Pak, yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah pencerahan dari Pak Yoyo yang awalnya saya begitu kebingungan harus berbuat apa, supaya motivasi belajar siswa itu meningkat. Nah, lebih mandiri lagi dan, lebih bertanggung jawab lagi. Nah, sekarang, saya paham apa yang harus saya lakukan, begitu, Pak. Oke, kalau begitu. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Baik, Saya Pak. ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana aksi. Oke, Bapak, terima kasih. Baik, Bu. Sama-sama. Ya, berarti ke yang kedua ya, Pak? Oke, Bu. Udah siap? Oke, siap, Pak.
Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Yoyo. Baik Pak Yoyo, sesuai janji kemarin, kita akan bincang-bincang sebentar ya Pak. Jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini Pak? Baik, Ibu Yus. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya, sehingga pembelajaran itu berjalan monoton Bu. Oh begitu. Jadi menurut Pak Yoyo, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Pak Yoyo, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Gini, Bu, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, Bu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah gitu, Bu. Oh begitu ya Pak Yoyo. Nah, apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu, dan tidak membosankan, Bu. Oh, kalau begitu saya setuju dan sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik gitu, Bu. Wah, boleh itu, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Pak? Saya biasa menggunakan sumber belajar berupa buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, oh begitu ya, Pak. Adakah sumber belajar lain yang Bapak gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajarnya seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Bu. Seperti Canva, TikTok, atau Instagram, Bu. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Menurut saya, untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama,
Saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Seperti dari YouTube maupun TikTok, juga Instagram, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital, gitu, Bu. Wah, bagus sekali itu rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak ya. Nah, Bapak, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid. Gitu, Bu. Nah, bagus sekali itu, Pak. Saya sangat mendukung sekali komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Pak Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Apa kabar nih, Bu? Semoga sehat ya. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Semoga Ibu juga sehat-sehat ya. Tapi sebenarnya pikiran saya lagi kurang tenang nih, Bu. Wah, kenapa, Bu? Ini, Bu, ada hal yang mengganggu pikiran saya terkait siswa. Apa Ibu bersedia berdiskusi dengan saya? Tentu saja boleh, Bu. Saya harap Ibu juga bisa rileks dulu ya, menyadari bahwa ini adalah dinamika dalam pekerjaan kita sebagai guru. Dan yakin bahwa Ibu mampu menemukan solusinya. Oh iya, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya, tujuan dari percakapan kita ini apa ya, Bu? Ini Bu, saya ingin anggap ini sebagai diskusi dengan tujuan saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya, Bu. Baiklah kalau begitu. Semoga saya bisa menjadi teman bicara yang tepat untuk Ibu dan membantu Ibu menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Oh iya, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari perbincangan kita ini? Saya mendapatkan solusi, lalu saya menggunakan solusi tersebut dan masalah saya teratasi. Oke, kalau begitu, Bu. Tadi kita sudah membicarakan tujuan. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi permasalahan. Begini Bu, ada beberapa siswa di kelas yang saya ajar. Susah sekali kalau disuruh mengerjakan tugas. Di kelas juga pasif. Kalau ditanya selalu malas-malasan. Kelihatan ngantuk terus kalau di kelas.
Halo Bu, nggak ada suaranya. Halo Bu Imas. Halo Bu. Ya, aduh, Insya Allah, ayat tabel. Kumaha Bu, ulangi saja. Satu acan rekam, Bu. Nusi ibu teh gini jadi sepotong, Bu. Karena iya ya. Apanya? Tutup dulu Ada ya ayat yang rekamannya. Hah? Tutup dulu rekamannya ya. Ya. Gimana? Yap. Oke. Ya Bu. Udah mulai merekam, Bu? Udah? Ya, udah. Assalamualaikum. Selamat sore. Apa kabar nih, Bu? Semoga sehat ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Semoga Ibu juga sehat-sehat ya. Tapi sebenarnya pikiran saya lagi kurang tenang nih, Bu. Wah, kenapa, Bu? Ini, Bu, ada hal yang mengganggu pikiran saya terkait siswa saya bersedia apakah Ibu bersedia berdiskusi dengan saya? Tentu saja boleh, Bu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Apa tujuan dari percakapan kita ini? Saya anggap ini sebagai diskusi ya Bu, dengan tujuan saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya. Baiklah kalau begitu, Bu. Dan menurut Ibu, apa ukuran keberhasilannya? Saya mendapatkan solusi, lalu saya menggunakan solusi tersebut dan masalah saya teratasi. Oke, kalau begitu, Bu. Tadi kita sudah membicarakan tujuan. Sekarang kita akan masuk ke tahap identifikasi. Permasalahannya memang apa sih, Bu? Begini Bu, ada beberapa siswa di kelas yang kalau diajar susah sekali, kalau disuruh mengerjakan tugas, di kelas juga pasif, kalau ditanya selalu malas-malasan menjawabnya. Kelihatan ngantuk terus kalau di kelas. Wah, ini sih masalahnya sangat serius ya. Kira-kira menurut Ibu, ini apa ya penyebabnya? Mungkin motivasi belajarnya rendah, mungkin juga dia tidak cocok dengan suasana kelas, atau bahkan mungkin tidak cocok dengan gaya mengajar saya, Bu. Kira-kira faktor mana yang paling mendominasi? Saya rasa terkait cara mengajar saya, Bu. Coba Bu ceritakan lebih lanjut. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah di semua mata pelajaran anak tersebut seperti itu, Bu? Anak itu terlihat mengantuk saat saya mengajar. Saya sudah mencari tahu dan ternyata itu terjadi hanya di beberapa mata pelajaran terutama yang jam belajarnya siang, Bu. Adakah solusi yang terpikirkan untuk mengatasi hal itu, Bu? Berpikir mungkin seharusnya saya membuat pembelajaran lebih baik atau lebih menarik ya, Bu. Nah, itu pemikiran yang bagus. Baiklah, sekarang mari kita merencanakan aksinya. Apa strategi yang akan disiapkan untuk membuat pembelajaran tersebut lebih menyenangkan? Saya berencana akan memasukkan game atau ice breaking dalam pembelajaran, Bu. Itu rencana bagus. Apakah prioritas yang dimiliki untuk menyiapkan rencana aksi ini?
saya akan mencari referensi dari YouTube dan juga sosial media tentang game-game yang menarik untuk mencairkan suasana dan membuat pembelajaran lebih menarik. Setelah murid, suasana hatinya sudah baik, baru setelah itu saya melanjutkan pembelajaran. Itu sangat bagus dan kreatif. Menciptakan suasana hati yang baik sangat penting untuk memastikan murid bisa mengikuti pembelajaran secara bermakna. Oke, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu terkait rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk terus belajar dan berlatih. Di antaranya melatih diri supaya bisa mempraktikkan game dan ice breaking dengan menarik dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Wah, luar biasa komitmen Ibu. Siapa yang akan membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Mungkin ya saya meminta bantuan rekan sejawat. Sesekali saya akan mengajak rekan saya melihat saya mengajar dan meminta umpan balik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Saya akan terus berlatih dan mencari referensi sebanyak-banyaknya. Tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan terus fokus mengembangkan kompetensi saya. Luar biasa. Semoga masalah yang Ibu hadapi bisa teratasi ya. Iya, amin, amin, ya robbal alamin. Bu, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lebih lega, Bu. Oh iya Bu, saya baru ingat nih, sebentar lagi saya harus mendampingi kelas perwalian saya. Mereka sedang menyiapkan proyek untuk tampilkan pada acara ulang tahun sekolah besok. Oh iya, Bu. Tidak apa-apa. Silakan, Bu. Assalamualaikum, sampai jumpa ya Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Kita mulai, Bu. Ya, siap. Wati, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu seperti ada yang sedang kamu risaukan. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Ibu sebagai wali kelas. Ibu adalah orang tua kamu di sekolah. Iya Bu, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah di kelas. Apa yang sedang kamu hadapi? Sebenarnya saya malu menceritakan, namun daripada akan semakin membuat saya nggak nyaman, saya akan ceritakan deh ke Ibu. Kalau begitu, cerita saat jam pulang sekolah saja. Sekarang jam istirahat sudah hampir selesai. Jadi begini Bu, saya merasa nggak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran matematika. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Jadi begini Bu, guru matematika kami kan membuka privat di rumahnya setiap hari Minggu. Dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya dan satu lagi teman saya. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut privat. Dan saya merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik. Oh, begitu. Kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat? Saya bantu ibu jualan setiap minggu, Bu. Oh, begitu. Kamu sudah menyampaikan hal itu ke guru matematika itu? Sudah sih, Bu, dan guru matematikanya juga nggak apa-apa. Lalu, apa kata dari guru tersebut yang menunjukkan bahwa beliau menyindir?
Sebenarnya tidak ada yang spesifik sih, Bu. Tapi saya merasa selalu tersudutkan dan itu membuat saya tidak nyaman dalam belajar. Kemarin aja nilai matematika saya jatuh, Bu. Oh, begitu. Jadi sekarang jelas ya bahwa faktanya guru matematika tersebut tidak menyindir. Kamu aja yang merasa tidak nyaman. Jadi karena itu kamu jadi malas belajar sehingga nilai kamu jatuh. Iya, Bu. Memang sebelum ujian saya juga nggak sempat belajar karena keasikan nonton film. Sekarang jelas ya, sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa sendiri, dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah prasangka kamu saja. Kamu bisa melakukan mindfulness untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu tadi. Insya Allah kamu bisa konsentrasi kembali dan nilai-nilai kamu bisa bagus lagi. Terus selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Ya, Bu. Saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness seperti yang Ibu ajarkan dan berusaha lebih rajin lagi dalam belajar matematika. Bagus. Banyak yakin, Ibu yakin ya, kamu pasti bisa. Dan Ibu juga yakin nilai matematika kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila memiliki anak murid yang semangat dalam belajar. Baik, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Saya sekarang bisa plong. Ke depan, insya Allah akan dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Ibu akan selalu mendukung kamu. Kamu di mata Ibu adalah murid yang cerdas. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Iya, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini? Kebetulan besok itu kan waktunya belajar matematika, Bu. Jadi nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran matematika yang lalu dan merefleksikan pelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum memulai pelajaran. Ya, bagus ya. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjelaskan atau menjalankan komitmen kamu? Saya juga akan mengajak beberapa teman yang tidak ikut privat untuk lebih giat lagi belajar, Bu. Dan saya akan menemui guru matematika dan akan meminta maaf karena selama ini saya telah seujon kepada beliau. Dan minta tips, Bu, biar bisa belajar matematika dengan baik dan lancar. Iya, bagus. Selamat belajar, lebih giat lagi ya, Nak. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Apa kabar nih, Bu? Semoga sehat ya. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Semoga Ibu juga sehat-sehat. Tapi sebenarnya pikiran saya lagi kurang tenang nih, Bu. Wah, kenapa, Bu? Ya ini, Bu, ada hal yang mengganggu pikiran saya terkait siswa. Apa Ibu bersedia berdiskusi dengan saya? Tentu saja boleh, Bu. Saya harap Ibu bisa rileks dulu, menyadari bahwa ini adalah dinamika dalam pekerjaan kita sebagai guru, dan yakin bahwa Ibu mampu menemukan solusinya. Oh iya, Bu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira tujuan percakapan kita ini apa ya, Bu? Ini, Bu, ada hal yang tentu saja boleh, Bu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa ulangi, Bu, ulangi. Ya Allah, astagfirullah. Stop. Siap-siap.
Maaf ya.